Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadhihi mudin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kayaknya beda juga, Ustaz. Soalnya ini laki ya? betul. Iya. Sama itu. Agak apa kalau emang ini sih. Ya, sambil kita sedang siapkan supaya lebih enak, memang pakai itu cuma biasanya saya pakai yang warna merah, cuma lagi error jadinya pakai yang ini. Boleh tapi ada sebenarnya. Boleh pakai yang ini. Ya. Belum ada ini ya. Baterainya udah habis. Ya. Proses datanya di sini. ya. Lebih cepat biasanya. Biasanya cepat kalau Core i5. Mungkin karena kosong kali baterai. Oh, itu ya. Udah ini masuk, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah kelihatan. Ya, alhamdulillah bukunya sudah kelihatan. Saya agak lupa terakhir itu kita pembahasan sampai di mana, Pak? Tentang apa? Sama ya. Kalau nggak salah, kalau tentang kufur dengan togut, maksudnya togut sudah belum ya? Terakhir togut ya? Syirik ya? Tentang syirik besar, syirik kecil ya? Mungkin kita kesini langsung. Nah,
ke yang syirik besar, syirik kecil. Kayaknya yang tagut juga sudah apa ya? Aku tagut tagut. Ya, syirik kedua. Sejarah syirik kali ya, terakhir ya. Oh, berarti Orang masuk sejarah syirik. sejarah syirik berarti yang bahaya syirik. Oh ya, ini di sini ada sejarah syirik. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari terkait sejarah terjadinya kemusyrikan. Ya, dasarnya atau awalnya manusia di atas tauhid, ya, di atas tauhid. Sebagaimana dalam hadis dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Maksudnya di atas tauhid, ya. Nabi Adam alaihissalam, berikut keturunannya sampai kira-kira 10 kurun, bisa artinya 10 abad, ya, sehingga abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad ke-10 mereka semua di atas tauhid. Bisa juga kurun diartikan dengan jil, artinya generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sampai generasi ke-10 mereka semua di atas tauhid, ya. Baru setelah generasi yang ke-10, ya, yakni di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 orang yang soleh bernama Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, ya. Mereka sangat dicintai oleh kaumnya, ya, sangat dicintai oleh kaumnya. Ketika satu persatu meninggal, maka setan mendatangi mereka membisikkan untuk menghilangkan rasa kangen kalian, rasa sedih kalian karena ditinggal oleh orang-orang yang kalian cintai. Cobalah bangunkan atau buatkan patung, ya, di tempat-tempat kalian berkumpul. Ya, kalau kita ada balai-balai pertemuan atau di tengah kota atau di tempat-tempat misalnya pos atau tempat-tempat berkumpul lainnya, dibangunkan agar, yakni ketika melihat mereka rasa kangen dan kesedihan pun hilang, ya, dibisikkan oleh setan seperti itu. Awalnya karena mereka menerima ilmu agama dari generasi sebelumnya dan sebelumnya bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, tidak disembah. Tetapi ketika generasi yang ke-10 ini kemudian mereka yakni meninggal dan digantikan oleh generasi yang berikutnya, maka mulailah setan membisikkan, ya, kepada generasi setelahnya, dan ilmu agama sudah tidak dipelajari. Mulailah setan membisikkan agar menyembah, yakni patung-patung yang dibuat itu, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, ya. Mulailah disembah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini asal awal terjadinya kemusyrikan, ya. Awalnya manusia di atas tauhid, sedangkan syirik adalah hal yang baru datang, ya. Di sini terangkan kana fi qaumi Nuh lamma ghalau fis shalihin. Dahulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika orang-orang atau kaum Nabi Nuh gulu berlebihan kepada orang-orang soleh, wasawwaru suwarahum, dan membuat gambar serta patung dengan gambar dan patung mereka orang-orang soleh. Tsumma ala amruhum ila ibadatihim min dunillah. Akhir keadaannya mereka pun akhirnya menyembah patung-patung yang tadi disebutkan, ya. Fa arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salam. Allah pun mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam, yad'uhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid, ya. Kemudian syirik di tengah-tengah kaum Nabi Musa. Ini terjadi ketika indamat takhadul ijl, ketika kaum Nabi Musa alaihissalam menyembah patung anak sapi. Ceritanya, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya meninggalkan Mesir dan Fir'aun telah ditenggelamkan, mereka membawa banyak perhiasan dari Mesir, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat, untuk menghadapnya
dan untuk menerima kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun mengangkat ya sebagai wakilnya untuk menjaga Bani Israel Nabi Harun alaihissalam. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan mereka kurang lebih selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat. Ya. Nah, kemudian ada di tengah mereka seorang yang bernama Samiri. Ya, seorang yang dikenal dengan Samiri. Ya. Dia memberikan usulan agar barang-barang yang mereka bawa, Bani Israel bawa dari Mesir, sudah disatukan saja, terutama perhiasan emas disatukan saja. Nah, kemudian Samiri setelah mengumpulkan barang-barang perhiasan emas dari Bani Israel, ya, dia kemudian mencetaknya dan membuat patung anak sapi, ya, yang yakni dari emas tadi, dari perhiasan emas tadi, ya, dicetak dan jadilah patung anak sapi dan ada lubangnya di situ. Ketika angin berhembus maka terdengarlah suara seperti suara lembu atau anak sapi, ya. Maka kemudian Samiri menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Kata dia, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, cuma Musa lupa. Dan karena Bani Israel baru lepas dari kekufuran, ya, maka paling mudah dibawa ke arahnya. Mulailah mereka menyembah. Ketika itu Nabi Harun alaihissalam mengingatkan agar jangan menyembah, agar cuma mereka tetap ya hawa nafsu dan kejahilan mereka membuat mereka ya tetap mengutamakan menyembah patung anak sapi, sampai-sampai Nabi Harun alaihissalam terdesak dan nggak bisa menyampaikan, ya, mengingatkan mereka, nggak diterima gitu. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam pulang dari munajatnya melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, beliau lemparkan lauh-lauh Taurat yang beliau terima saat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya beliau kemudian marah ketika itu ya pertama kepada Nabi Harun. Nabi Harun cuma kemudian ditahukan bahwa beliau sudah ingatkan. Kemudian datangin Samiri kepada Samiri pun Nabi Musa alaihissalam marah dan menyuruhnya pergi. Lalu diambil patung anak sapi, kemudian beliau bakar dan melempar ya hasil pembakarannya ke laut. Saking marahnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ketika mereka menyembah patung anak sapi. Dari sini kita mengetahui bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka sangat anti, sangat keras, sangat marah terhadap perbuatan syirik. Semua para nabi, ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasrani itu sangat anti terhadap syirik. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hidup di tengah-tengah kita dan melihat kaumnya yang mengaku pengikutnya menyembah dirinya, beliau akan marah kepada mereka. Karena Nabi Isa alaihissalam juga anti terhadap syirik. Beliau sering mengucapkan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Ya, Nabi Isa alaihissalam juga pernah berkata, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Haram, enggak boleh masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang musyrik itu enggak akan memperoleh penolong pun. Sedangkan di zaman atau di tengah-tengah umat Nasrani, yakni umat Nabi Isa alaihissalam, kapan terjadi kemusyrikan? Di sini diterangkan hadatsa ba'da raf'i Isa alaihissalam ila sama. Terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit. Yakni ceritanya ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala serupakan salah seorang hawari, ya, salah seorang hawari atau yang membelot ya daripadanya. Ada beberapa pendapat, ya.
Kemudian Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam saat orang-orang Yahudi mendatanginya hendak menangkap Nabi Isa alaihissalam, ternyata yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kata Allah, barrafa'ahullah, bahkan Allah telah lebih dulu mengangkatnya. Ya, ini keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Telah Allah Subhanahu wa taala angkat sehingga tidak disalib, Faja'a Paulus, lalu datang seorang bernama Paulus, ya, alladzi kana yudhirul iman bil masih, yang menampakkan dirinya seakan-akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya, menyatakan bahwa dirinya adalah pengikut atau pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu dia membuat makar, membuat tipu daya. Fa'adkhala fi dinin Nasara, lalu dia pun adakan dalam agama Nasrani at-tathlith, trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ya, ini sebenarnya dari seorang yang bernama Paulus. Ya, Paulus ini ya dia ngaku sebagai orang yang atau pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, padahal bukan. Dia coba merusak agama Nasrani. Wa ibadatus salib, dia juga yang pertama di samping mengadakan keyakinan trinitas juga menyembah salib. Tadinya nggak ada, trinitas nggak ada, menyembah salib juga nggak ada. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dakwahnya adalah tauhid, mengajak umatnya menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran minal wataniyat, juga mengajak untuk menyembah sama seperti orang-orang musyrik, menyembah berhala juga. Sehingga orang-orang Nasrani punya banyak berhala, patung-patung yang mereka anggap patung Nabi Isa alaihissalam, ya, dengan banyak bentuknya. Nah, ini asalnya Nabi Isa alaihissalam dan umatnya di atas tauhid, ya. Maka nanti sebagaimana dalam hadis, Nabi Isa alaihissalam akan turun, ya, menjelang hari kiamat, dan sebagai tanda di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah setelah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau sekarang sedang berada di langit kedua, yakni setelah diangkat. Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di langit kedua. Dan nanti beliau akan turun. Ketika telah turun, dan beliau akan mengajak kepada tauhid, mengajak manusia beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab, ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia melainkan akan beriman kepadanya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengajak kepada agama Nabi Muhammad, agama Islam, ya. Beliau berhakim dengan adil, yakni menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga akan mematahkan salib sebagai tanda bahwa beliau anti sama salib. Maka orang-orang yang ngaku pengikut Nabi Isa alaihissalam memuliakan salib, pada saat Nabi Isa alaihissalam turun akan ketahuan ternyata salib sama sekali bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam, bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bahkan beliau anti sama salib. Bahkan beliau juga akan membunuh babi, karena beliau tidak menghalalkan yang namanya babi, ya, dan meniadakan pajak dan seterusnya. Nah, ini terjadinya syirik di tengah orang-orang Nasrani. Sedangkan terjadinya syirik di tengah bangsa Arab, hadatha alaya di Amr bin Luhai al-Khuzai, terjadi dilakukan oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Kapan? Yaitu ketika dia pergi dari negeri Arab ke bangsa lain, ya. Di tempat tersebut dia melihat orang-orang pada nyembah patung, ya, dan berhala. Kemudian dia merasa kagum dengan perbuatan mereka. Maka diambillah patung dari bangsa lain, ya, dari negeri lain ke bangsa Arab, ke negeri Arab, ya. Ketika itu, ya, dia pun mulai mengajak, ya, kabilah sedikit-sedikit untuk menyembah patung seperti yang dia lihat di negeri lain. Maka mulailah berubah, ya, bangsa Arab yang tadinya di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah
patung dan berhala, dan dialah yang pertama merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa jalabal asnam ila ardil Hijaz, dan membawa patung dan berhala ke negeri Hijaz, ya, ke Arab Saudi, ke Arab ketika itu, ya. Wa amara bi ibadatiha, dan memerintahkan, ya, suku-suku yang ada di sana menyembahnya. Nah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana, ya, terjadi gerhana, diperlihatkan kepada beliau siksaan yang dialami penghuni neraka. Di antaranya beliau melihat seorang bernama ini Amr bin Luhai al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Ketika itu ususnya bertebaran, ya, keluar dari perutnya. Ya, beliau nyatakan karena dialah yang pertama merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mayoritas bangsa Arab ketika itu menyembah patung dan berhala, ya, sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manusia ketika itu ada beberapa orang yang masih lurus, di atas agama Nabi Ibrahim. Cuma berapa orang, sedikit saja. Di antaranya adalah ayahnya Sa'id bin Zaid, yaitu ayahnya Zaid bin Naufal. Zaid bin Naufal, kemudian Abdullah bin Jahsh kalau nggak salah, dan beberapa orang yang mereka meninggalkan kaumnya menyembah patung. Ya, dia masih tetap di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau telah meninggal dunia duluan, sehingga belum sempat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anaknya bernama Sa'id, ya, itu masuk ke dalam Islam dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian syirik di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini terjadi? Hadatha ala yadi Syiah al-Fatimiyyin. Terjadi, ya, oleh kaum Syiah Bani Fatimiyah. Jadi ada daulah Fatimiyah, mereka berkuasa di Mesir. Ya. Ini terjadi ba'dal mi'ah ar-rabi'ah, setelah abad keempat. Jadi kalau abad pertama, abad kedua, abad ketiga Hijriyah masih lurus kaum muslimin, ya, karena itu kan generasi atau abad-abad atau generasi terbaik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik abad atau generasi adalah pada zamanku, yakni zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat. Kemudian tsummal ladina yalunahum, setelahnya zaman sahabat. Tsummal ladina yalunahum, tabi'in, ya. Nah, baru setelah abad ketiga ini berlalu, abad keempat setelahnya juga, yakni ada Syiah Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir dan sekitarnya, ya. Dia ini sebenarnya namanya bukan Syiah Bani Fatimiyah, cuma supaya diikuti, diterima oleh kaum muslimin, maka ganti nama. Asalnya adalah Bani Abi Ubaidiyah, ya, atau Ubaidiyah. Karena Ubaidiyah ini yakni seorang yang mulhid dan zindik, ya. Dia ingin mengacak-ngacak dan merubah, ya, merubah keberagamaan, ya, kaum muslimin. Dan kemudian awalnya di Maghrib, ya, di Maghrib atau Maroko, kemudian membangun kerajaan Al-Mahdiyah dan seterusnya, ya, kemudian besar-besar menjadi, dan supaya diterima, ya, oleh masyarakat, mengganti nama menjadi Bani Fatimiyah, seakan-akan mereka keturunan Fatimah, padahal sama sekali tidak. Padahal sama sekali bukan keturunan Fatimah, ya. Nah, ini mereka lah yang pertama Banau al-Masyahid, membangun kuburan dibangun, ya, dibuat, ya, ada kubah di atasnya. Nah, jadi sebenarnya yang pertama kali membangun kubah di atas kuburan, ya, ini Syiah Bani Fatimiyah,
ya, Syiah Bani Fatimiyah. Banau al-masyahid al-kubur wa ahdathu bid'atal mawalid fil Islam wal gulu fil shalih, dan mereka juga yang mengadakan istilahnya berbagai maulid-maulidan gitu ya. Dulu mereka dalam setahun itu punya banyak yang namanya maulid. Ada maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, maulid Nabi. Kemudian mereka campur dengan ajaran-ajaran di luar Islam ke dalam dalam satu tahun itu ada banyak hari raya ya. Jadi diantaranya hari Nairuz ya dari bangsa Persia, dan hari raya lain yang bukan dari Islam. Mereka lah yang pertama kali mengadakannya. Wal gulu fi shalihin, juga bersikap gulu berlebihan kepada orang-orang saleh. Wa kadzalika hadatha inda dhuhurit tasawuf. Juga syirik terjadi ketika yang bermunculan yang namanya ajaran tasawuf ya. Al-munharif al-mutamathil bil gulu fil masyayikh wa ashabit turuq, yaitu ketika mereka bersikap gulu kepada guru mereka dan para pemilik tarekat. Jadi mereka sampai kalau mau ibadah foto gurunya ditaruh di sampingnya. Nah, kemudian mereka juga lama-kelamaan punya keyakinan macam-macam terhadap gurunya. Gurunya bisa ini, gurunya bisa itu ya. Gurunya tahu yang goib ya. Dan kalau mau berdoa lewat gurunya dan seterusnya. Nah, ini terjadinya syirik di tengah umat Nabi Muhammad SAW karena sikap gulu yang Nabi SAW ingatkan, iyyakum wal gulu, hati-hatilah kalian terhadap sikap gulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul gulu, karena binasanya generasi sebelum kalian adalah karena gulu, bersikap berlebih-lebihan ya terhadap ya tokoh, terhadap syekh ya di sini ya, terhadap orang-orang saleh gitu. Baik, ini mungkin terkait materi sebelumnya ya, kita sudah tuntaskan. Sedikit lagi kita ini materi baru sedikit saja. Khuturatus syirki wa uqubatuhu, bahayanya syirik dan hukuman yang akan diperoleh kalau seseorang meninggal di atas perbuatan syirik ya. Yang pertama, annallaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu, wa Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengampuni ya, enggak akan mengampuni pelaku syirik kalau dia meninggal di atasnya dan belum sempat bertobat. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau seseorang meninggal di atas perbuatan syirik, meninggal masih pakai jimat, meninggal masih membuat sesaji, meninggal masih percaya sama dukun, meninggal masih ya pokoknya masih dalam keadaan berbuat syirik, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang seperti ini Allah enggak akan ampuni dosanya. Dan Allah hanya mengampuni dosa di bawah itu, selain itu, bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Kalau tidak diampuni, berarti kan tidak dibersihkan dosanya. Kalau tidak dibersihkan, berarti tetap di neraka. Makanya Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya itu tempat kembalinya neraka. Ya. Jadi tidak Allah ampuni, tidak Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, tetap dia berada di neraka ya, wal iyadu billah. Ya ini pelaku terutama syirik akbar ya, syirik akbar, syirik besar. Syirik besar itu kan mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berkurban untuk selain Allah, membuat sesaji. Nah, ini syirik akbar. Jangan sampai meninggal dalam keadaan masih suka buat sesajen. Jangan sampai meninggal masih punya atau masih menyimpan jimat dan menganggap bahwa inilah yang mendatangkan manfaat, melariskan barang dagangan, menghindarkan musibah dan malapetaka dari dirinya. Jangan sampai kita meninggal masih bertawakal kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya.
dan syirik-syirik lainnya intinya, ya, yang sudah kita pelajari sebagian syirik pada kesempatan yang lalu. Karena kalau kita masih di atas ini, kita harus siap, ya, nggak diampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini bahayanya syirik. Ya. Dan kita pelajari syirik supaya kita dapat menjauhinya. Ya, sudah kita pelajari sebelum. Yang kedua, sahibuhu kharij min millatil Islam halalid dam wal mal. Pelakunya keluar dari Islam. Ya. Jadi jangan kira berbuat syirik itu masih aman keislamannya. Bahkan bisa tercabut agama Islam dari dirinya. Ya. Misalnya dia tadi menyembah kepada selain Allah, ada ngakunya KTP-nya Islam, tapi dia mengagungkan patung, ya, nyembah seperti orang-orang Hindu menyembah misalnya, ya, nyembah ikutan seperti mereka menyembah patungnya. Ini udah nggak aman, keluar dari Islam, ya, seperti itu. Atau misalnya tadi menyembelih, ya, untuk selain Allah atau membuat sesaji. Dia memotong kepala kerbau atau sapi, ya, atau menyembelih untuk selain Allah. Dia tanam misalnya baik di di tanah atau dilempar ke laut. Ini juga sama. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan jangan nganggap ini hal yang remeh atau biasa. Ini mah budaya, ini nggak apa-apa. Jangan, ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena berkurban, menyembelih itu termasuk ibadah. Ketika diarahkan kepada selain Allah untuk yang dianggapnya penguasa suatu tempat atau yang menjadi penguasa wilayah tersebut dianggapnya, ya, ini sudah sama saja mengarahkan ibadah kepada selain Allah, ya, dosa besar dan bisa keluar dari Islam. Karena kurban itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah untuknya pula. Jangan untuk atau karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, Anallaha ta'ala la yakbalu minal musyriki amala. Allah sama sekali nggak akan menerima ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya nggak Allah terima. Dia punya amal soleh apa, Allah nggak terima kalau di atas syirik. Ya, sedekahnya, puasanya, sholatnya nggak akan Allah terima kalau dia di atas syirik. Ya. Wa ma'amilahu min amalin sabiqah takunu haba'an mangthura. Amal yang dia kerjakan pada masa-masa yang lalu pun, ya, menjadi debu-debu yang berhamburan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mangthura. Dan kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berhamburan, sia-sia. Ya, sia-sia. Maka orang yang beramal soleh, puasakah, sedekah, sholat, ya, kalau dia di atas perbuatan syirik, masih nyimpen tadi jimat, masih membuat sesajen, masih mendatangi dukun, maka amalnya tidak diterima. Ya, ini dalilnya. Allah juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang rugi, yang sudah capek-capek beramal cuma gak dikasih pahala. Ya, maka hati-hati terhadap perbuatan syirik. Ya, memakai susu, memakai jimat, menaruh di mana, ya, atau terkadang untuk mewariskan barang dagangan ditaruh foto, misalnya foto seorang dianggap tokoh agama, ya, kemudian dia nganggap kalau ada foto ini
seakan-akan dia hadir dan membuat orang ramai datang ke warungnya. Nah, ini hati-hati. Ya, ditaruh foto seorang yang dianggap tokoh agama atau orang soleh, karena beranggapan dengan ada foto ini maka orang-orang akan ramai ke warungnya, makan di rumahnya. Ini juga sama, syirik. Ya. Atau apalagi Pak contoh lainnya yang sering terjadi di masyarakat, pasang rajah-rajah di warung, ya, tulisan-tulisan yang nggak jelas sebenarnya apa artinya, hanya mungkin angka-angka atau huruf-huruf Arab. Nah, ini sama, ya. Kalau kita masih menyimpan seperti ini, masang seperti ini di rumah kita, maka amal kita, sholat kita nggak diterima, puasa kita nggak diterima, sedekah kita nggak diterima, harus dicopot itu semua. Atau masih pakai jimat juga sama, nggak diterima amal kita. Gitu. Karena ini dalilnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ya. Atau masih punya keyakinan ada hari-hari sial, ada bulan sial, tanggal tertentu, hari tertentu, ini adalah hari sial, maka jangan kita mengadakan kegiatan pada hari itu, jangan kita lakukan pernikahan untuk anak kita pada hari itu. Nah, ini sama, amal kita akan sia-sia kalau kita masih percaya sama seperti itu. Primbon, biasanya kan di buku primbon disebutkan hari sial kapan, tanggal sial kapan, kemudian ya bulan sial kapan. Nah, ini kalau kita percaya sama itu, amal kita sia-sia, ya, ibadah kita sia-sia. Kita harus tidak boleh percaya, ya, karena kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, nganggap sial. Ya, nganggap sial itu syirik, nganggap sial itu syirik. Ya, beliau juga bersabda, la tiyarata wala adwa, tidak ada yang namanya sial dengan sesuatu. Ya, jadi nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Ya. Yang keempat, ya, akibat dari perbuatan syirik adalah anna dukhulal jannah alaihi haram. Haram masuk surga, nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhalladun fi naril jahim, dan ditempatkan, ya, selamanya di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Ya. Allah berfirman ini yang tadi saya sampaikan, perkataan Nabi Isa alaihissalam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Semuanya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan masuk surga, tempatnya di neraka, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu nggak akan memperoleh penolong. Ya. Jadi kita harus berhenti, ya, dari perbuatan syirik, ya, berhenti. Dan bagaimana, apakah tobatnya diterima? Ya, tobat selama belum datang dua hal, yakni matahari belum terbit dari barat, tanda akan tibanya hari kiamat, dan selama ruh belum di tenggorokan, tanda sakratul maut, maka masih bisa diterima meskipun dosanya melakukan perbuatan syirik yang merupakan dosa yang paling besar. Ya, tidak diterima kalau meninggal di atasnya dan belum sempat bertobat. Maka ketika kita masih masih hidup di dunia ini, ya, dan tanda-tanda kematian serta tanda kiamat, ya, besar belum tiba, matahari belum terbit dari barat, dan ruh belum di tenggorokan, tanda akan tiba kematian, maka masih bisa diterima tobat kita betapapun besar dosa yang kita lakukan. Ya, karena Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang kelewatan batas, ya, terhadap diri mereka, melakukan berbagai macam kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah ngampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya, ya, kalaupun kita sudah terlanjur karena kejahilan kita, karena ketidaktahuan kita pernah nyimpen jimat, kita misalnya pernah memasang foto dengan anggapan dengan foto tersebut maka
dagangan kita, warung makan kita misalnya akan laris. Atau misalnya kita naruh raja-raja di tembok, ya di dinding, di situ ada tulisan Arab, nomor-nomor, angka-angka ya, dan huruf-huruf, kemudian ada pedang atau gimana macam-macam. Nah, sekarang copot itu semua dan kita bakar ya. Ya, bismillah kita bakar, hilangkan itu semua. Ya, supaya kita, kalau khawatirnya kita kalau masih nyimpan seperti itu, kita meninggal masih membawa syirik, Allah nggak ampuni. Kita meninggal dunia, kubur bukan jadi tempat yang nyaman dan istirahat buat kita, tapi menjadi tempat kita disiksa dan tambah lelah lagi setelah kita menderita di dunia. Ya, kemudian di akhirat ya bukan surga yang kita tempati, yang ada malah neraka, sebagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan. Kemudian juga kita sudah jangan lagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang, misalnya membuat sesaji atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, membuat tumbal, atau misalnya ketika bangun rumah dipasang di atasnya ada batok kelapa, ada bendera, ada pisang di situ, ya, dengan keyakinan dengan seperti itu maka nggak akan diganggu rumahnya. Itu semua kita singkir. Itu keyakinan-keyakinan syirik dan khurafat. Ya, kita singkirkan. Ya. Dan kita bisa juga ingatkan kepada saudara kita kalau kita punya kerabat, dan kepada teman kita atau kepada tetangga kita, jangan melakukan itu semua karena itu semua syirik. Kalau kita masih berada di atas itu, kita meninggal dunia, dosa kita nggak diampuni. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, surah An-Nisa 48. Kemudian hapusnya amal kita, ini dalilnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan hapus amalmu, dan termasuk orang yang rugi di surah Az-Zumar ayat 65. Ya, kemudian juga ini Allah haramkan surga baginya, tempatnya neraka, dan orang-orang musyrik itu enggak akan memperoleh penolong di surah Al-Maidah 72. Kita juga bisa ingatkan tetangga kita, teman kita, kerabat kita agar ya tidak mendatangi dan mempercayai dukun dan peramal. Ya, baik kalau sekarang mudah di tayangan televisi kadang-kadang ada ya ditampilkan seorang yang dianggap paranormal, ya, kemudian ditanya mereka tentang apa saja. Ya, kita mau percayainya, ini membuat sholat kita selama 40 hari tidak diterima. Bahkan sama saja kufur kepada Al-Quran yang diturunkan, karena Al-Quran menyatakan gak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu kita harus singkirkan dan harus kita ingatkan kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita. Dan kita sekarang mudah mengingatkan dengan misalnya men-share materi itu lewat media sosial supaya saudara-saudara kita semakin paham. Saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan nawaqidul Islam. Nawaqid ini artinya pembatal-pembatal atau yang dapat merusak keislaman kita. Nah, ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Dengan kita mengetahuinya, kita dapat menjaga keislaman kita agar tetap keislaman kita agar tidak rusak, ya, agar tidak hilang dari diri kita. Baik, sampai di sini yang bisa kita pelajari. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, silahkan Pak. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum ya, kita juga nggak tahu, sekedar tadi tadi bilang kalau mungkin nyimpen benda. Betul. Nah, mungkin dulu dipercaya. Betul. Tapi sekarang itu ada sebagai koleksi. Betul. Kalau saya contoh jauh-jauh lah Pak. Kalau di Jawa itu kan ada kerajaan ya. Iya, betul. Saya sendiri kan di Solo itu Surakarta ada kerajaan. Waktu itu lah. Di situ kan banyak pusaka-pusaka keris-keris itu Pak. Betul. Mungkin zaman dulu itu dipercaya ya dulu. Tapi zaman sekarang ya saya yakin mungkin rajanya atau perabot raja itu sudah masuk Islam. Betul. Tapi pada kenyataannya, mohon maaf nih, kita ini kenyataan. Kalau di Jawa itu namanya sekaten. Kalau di sini satu Muharram tuh saja. Muharram itu kan di sana itu masih ada istilah, tapi di Jawa itu tirakatan. Dari sana itu kerajaan maupun negara itu kita muterin kerajaan itu, gitu kan? Ada. Kalau di sana dalam tembok itu lah Pak. Ada yang
semalam itu kita muterin itu dalam malam satu malam. Terus tengah malam itu ya kita bicara budaya ya. Ada kirap pusaka. Keris-keris itu dikirapin, puterin terus dengan kota dan sebagainya. Nah itu hanya untuk koleksi atau masih besar kita nggak tahu. Tapi kalau menurut Pak tadi kita masih nyimpan benda-benda seperti itu. Betul. Itu mengurangi apa istilahnya mengurangi tauhid kita. Iya betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita menyimpan benda-benda yang dapat mengantar kepada ingat perbuatan dulu, ini masuk dalam kaidah fikih namanya saddud dari'ah atau saddud darai. Ya, kata para ulama, an-nahyu 'anil syai' nahyun an wasailihi. Ketika dilarang suatu perbuatan seperti syirik kan dilarang, maka segala yang bisa mengantarkan ke arah sana juga dilarang. Maka termasuk di dalamnya menyimpan benda-benda yang membuat kita jadi ingat dan bisa saja kembali. Atau misalnya ketika kita meninggal dunia, kemudian keturunan kita yang malah melakukan perbuatan itu. Maka hendaknya ya perbuatan atau benda-benda yang dapat mengingatkan kita kepada kembali lagi kepada perbuatan syirik, maka dihilangkan saja. Ya, jangan dibiarkan ada di rumah. Ya. Walaupun itu sebenarnya hanya terkoreksi ya. Seperti sekarang saya masih nyimpan benar. Bagusnya kita singkirkan udah supaya kita dan keluarga kita nggak punya keyakinan macam-macam. Jadi intinya kalau kita bicara tauhid, maksudnya itu harus nggak ada ya. Betul. Ya, kemudian tadi apa? Yang terkait dengan mengelilingi acara mengelilingi. Yaitu dalam Al-Quran disebutkan waliyatawafu bil baitil atiqah, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitullah. Tawaf kata ulama termasuk ibadah, dan ibadah Allah sudah arahkan dan tempatkan yaitu di Baitullah. Maka sebagian ulama menerangkan bahwa tawaf di selain Baitullah termasuk di kuburan, termasuk mengelilingi yang dianggap keramat, termasuk perbuatan syirik. Maka kita perlu ingatkan kepada saudara-saudara kita agar tidak lagi melakukan yang namanya tawaf di tempat-tempat yang dianggap keramat, mengelilingi keris, mengelilingi kuburan, mengelilingi kubah. Ya, yang kita disyariatkan hanyalah mengelilingi Baitullah saja. Waliyatawafu bil baitil atiqah. Hendaknya mereka melakukan tawaf di rumah yang tua ini, yakni di Baitullah. Jadi sudah nggak boleh lagi tawaf di selain Baitullah. Jadi seperti itu Pak. Jadi intinya kita harus singkirkan itu, usahakan gitu, dan tidak lagi ikutan seperti mereka yang melakukan tawaf di tempat-tempat yang dikeramatkan. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan musir itu dari terbilang adanya tulisan Arab raja itu. Dinding itu kaitannya kalau dengan kaligrafi itu bagaimana tuh? Karena kan mereka juga tulisan juga. Betul. Bedanya? Antara itu apa bedanya gitu? Apa dan apa dilarang gitu? Kaligrafi gitu. Ya betul. Bedanya rajah dengan kaligrafi. Kalau kaligrafi itu masih bisa diketahui artinya. Jadi kadang-kadang diambil dari ayat, diambil dari hadis. Hanya saja memang Al-Quranul Karim ya bukan untuk dipajang di dinding-dinding, tapi untuk dibaca. Kalau sekedar kalimat pengingat saja, misalnya dari pepatah Arab, ajilu bitaubah qoblal fawat, segeralah bertaubat sebelum meninggal dunia. Ini nggak jadi masalah, pengingat. Ada kata-kata pepatah misalnya sebaik-baik teman adalah buku, khairul ashabi al-kutub misalnya, atau gimana kalimatnya, kita sebagian nggak jadi masalah ya. Cuma kalau raja ini, kalau kita lihat itu huruf-huruf, angka-angka dan kata-kata yang apa maksudnya nggak jelas, dan itu tidak lain berasal dari ya para dukun menerima dari walinya, yaitu para setan gitu. Kalau menemukan surat Yasin di dinding suka ada kan panjang. Iya betul. Tergantung niatnya apa. Kalau sebagai jimat jangan sampai nganggap sebagai jimat, jangan. Cuma kalau sekedar
pengingat ya kita harus identitas muslim gitu kita. Sebenarnya sih banyak cara, nggak harus dengan menempel tulisan panjang, karena Al-Quran Al-Karim bukan sebagai hiasan di dinding, tapi sebagai yang dibaca. Gitu. Jadi bagusnya ya kalau mau hiasan, yang penting jangan makhluk bernyawa. Ya kalau tulisan-tulisan yang sifatnya mengingatkan, memotivasi kita supaya kita beramal, ya supaya kita mengisi waktu kita, misalnya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Nggak apa-apa kita tempel di dinding untuk mengingatkan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai yang kita pasang kalau jimat-jimat ataupun kayak raja-raja, ya. Dan kalau ayat Al-Quran khawatir kurang kita hormati. Maksudnya jadinya bukan sebagai bacaan tapi malah hiasan. Itu cara mengingatkannya bukan cara orang itu raja gitu. Kita pelan-pelan ngobrol berduaan misalnya, jangan di depan banyak orang gitu ya. Kita ngobrol berduaan. Sebenarnya dalam Islam hal seperti ini tidak dibenarkan gitu ya, karena sama aja kita bergantung kepada selain Allah dan masang jimat. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Bahasa Indonesianya misalnya, barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Kalau sudah berbuat syirik, kata Allah dalam Al-Quran, hapus amal kita. Kita sholat nggak diterima, kita puasa nggak diterima, kita sedekah nggak diterima. Dan kalau kita meninggal dunia di atasnya masih nyimpan dan masang begituan, dosa kita nggak diampuni. Gitu. Kira-kira gimana? Mau nggak seperti ini? Ya nggak mau lah. Itu sekarang turunin. Gitu. Mungkin begitu. Yang ini kita caranya halus, mengingatkan dan tidak di depan banyak orang supaya dia nerima. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin sebelum ditutup? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama-sama. Syirik. Betul. Yang jadi pertanyaan saya tadi banyak disinggung tentang syirik ya. Tapi saya mohon minta penjelasan klasifikasi tentang syirik besar.